Ya, di segmen ini waktu terus berjalan, tentunya mungkin ada pertambahan angka dari hasil quick count. Kita ingin ke LSI, Mas Aji, sampai saat ini apakah sudah ada data terbaru lagi yang menunjukkan firm ini akan menjadi pemenangnya meskipun versi quick count? Ya, yang pertama tadi ada wilayah yang sudah kita declare ya, pemenangnya ya. Sulawesi Utara, kemudian Kota Makassar, Kota Tangsel, dan Kabupaten Jember ya, 4 wilayah. Ada berapa tambahan data masuk yang saya pikir juga bisa kita simpulkan ya. Pertama Kabupaten Bandung sama seperti indikator Mas Burhan, dengan data masuk 98%, saat ini pasangan Dadang Sahrul unggul di angka 56,25% dan jaraknya kurang lebih sekitar 25% ya sama pasangan Kurnia Usman ya dengan angka 30,88%, sehingga bisa kita simpulkan Kabupaten Bandung pemenangnya adalah pasangan Dadang Sahrul Gunawan ya. Kemudian kita ke Kabupaten Banyuwangi ya. Banyuwangi head to head ya antara istrinya petahana Pak Azwar Anas berhadapan dengan wakil bupati ya Pak Yusuf Widatmoko berpasangan dengan Kiai Haji Muhammad Riza Azizi. Hasilnya dengan angka data masuk 99% ya. Sudah bisa kita declare juga bahwa pemenang ya dengan selisih kurang lebih sekitar 6% ya. Ya, pasangan Ipuk Azwar Anas dan Sugira dengan angka 52,95% dan pasangan Yusuf Muhammad Riza dengan pasangan 47%, sehingga dari hasil quick count versi quick count pemenang Pilkada Kabupaten Banyuwangi adalah pasangan Ipuk Azwar Anas dan Sugirah ya. Kemudian kabupaten saya masuk ke Malang ya. Malang data masuk 93%. Kita lihat pergerakan suara mulai stabil. Proporsi data masuk juga cukup stabil. Tapi elektabilitas dua kandidat sangat ketat bedanya ya. Ini sama tadi kasusnya too close to call ya. Terlalu neck and neck ya, sangat tipis bedanya itu. 45% dan 42, kurang lebih 3%. Sehingga untuk Kabupaten Malang kita menunggu hingga data 100% ya. Belum bisa di-declare ya. Kabupaten Serang, Provinsi Banten kita lihat ini kemenangan petahana ya. Petahana cukup jauh unggul. Ratu Tatu Hasanah berpasangan dengan Panji Tirtayasa dengan elektabilitas 62%. Dukungan, kemudian lawannya Nasrul Ulum Eki Baihaqi di angka 37,87%. VTO-nya 60%, data masuk 96%, sehingga bisa kita simpulkan Kabupaten Serang dimenangkan oleh pasangan petahana ya. Baik. Berarti ada 3 ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Serang. Sementara yang Malang tadi belum bisa ya karena ya masih tipis banget ya. Hanya 3% bedanya. Dan data masuk baru di angka kurang lebih 93%, sehingga agak sulit kita menyimpulkan untuk Kabupaten Malang ya. Kemudian Sulawesi Utara ya, tadi saya pikir ya pemenang sudah kita tahu, tapi menariknya memang kita lihat dari sisi proporsi pemilih ya, hampir kemenangan dari pasangan ODSK hampir di semua zona atau semua dapil ya. Merata berarti? Ya, merata hampir semua zona, bahkan di zona yang merupakan basisnya lawan ya. Daerah Bolmong Raya, di sini ada perwakilan atau representasi dari Sehan ya sebagai Bupati Bolmong Timur ya. Kemudian di sini adalah basis pemilih Muslim, tapi dari data quick count yang kita dapat, kemenangan ODSK juga unggul di dapil ini ya. Begitupun dengan dapil yang Minahasa Selatan dan Mitra ya. Ini adalah dapil di mana Bupati lawannya Pak Oli, Teti Paruntu adalah Bupati di Minsel, ini juga diungguli oleh pasangan ODSK. Jadi kemenangannya cukup masif, cukup merata hampir semua kabupaten. Tangsel tadi sudah kita simpulkan pemenangnya adalah pasangan nomor 3 ya, Pak Binyamin. Oke, baik, nanti kita juga akan lihat data dari Mas Burhanuddin, tapi nanti pemirsa usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjut kembali perbincangan sore hari ini. Saya langsung ke Mas Burhan. Mas, apa yang terbaru nih Mas? Sudah mau jam 4. Iya, Kalsel masih too close to call, meskipun Sabirin masih unggul, tapi keunggulannya sangat tidak signifikan dibanding Denny Indrayana. Kemudian Balikpapan, saya kira Pak Rahmat Masud Tohari Aziz akan muncul sebagai
kepala daerah yang terpilih melalui pilkada serentak tahun ini. Jadi menang dengan perolehan 61,58%. Kemudian Kabupaten Karawang data masih kurang 8% lagi untuk bisa sampai 100%. Tapi sejauh ini kalau kita lihat selisih antara peringkat pertama yaitu Selika Aep dengan Ahmad Yusni di peringkat kedua itu terlalu jauh ya, selisihnya lebih dari separuh. Ahmad Yusni hanya mendapat 28%. Jadi kemungkinan besar Bu Selika akan kembali ya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Karawang untuk memimpin Kabupaten Karawang. Kepulauan Riau ini juga menarik. Ansar Ahmad, Marlin Agustina Rudi unggul, tapi keunggulannya masih belum aman karena dalam margin of error gitu ya. Data masuk sudah hampir 80%, tapi sepertinya sudah terjadi stabilitas suara. Jadi keunggulan Ansar dan Marlin sepertinya tidak akan berubah, tetapi pertanyaan yang muncul adalah apakah keunggulannya itu signifikan atau tidak secara statistik. Karena di peringkat kedua Pak Isdianto dengan Suryani ini cukup lumayan, ada peningkatan cukup tajam dibanding survei sebelumnya. Dugaan saya karena efek PKS ya, karena Pak Isdianto didukung oleh PKS dan mesin partai PKS cukup bekerja masif di Kota Batam. Jadi di Batam Pak Isdianto mendapatkan perolehan yang cukup signifikan, tapi overall belum mengejar perolehan Pak Ansar secara keseluruhan di tingkat provinsi. Di Tanah Bumbu sepertinya meskipun data masih kecil, tapi sepertinya selisihnya agak jauh, ya. Jadi signifikan Pak Zairullah dan Muhammad Rusli unggul sebagai bupati, gitu ya, di Tanah Bumbu. Kemudian di Tangsel, memang data sudah hampir 98%. Selisihnya memang signifikan ya. Jadi sepertinya Pak Ben dan Pilar mendapatkan kepercayaan dari warga Tangsel. Meskipun ya ini harus saya highlight gitu ya, perolehan yang didapatkan Muhammad sama Saras sangat besar 34,63%, tapi belum cukup mampu mengejar Ben. Nah ini menarik. Kalau di survei awal November itu Muhammad Saras sebenarnya sudah unggul, sudah crossing. Tetapi ada efek terkait dengan korupsi di KKP. Jadi survei kami akhir November Ben kembali yang unggul. Jadi ini fluktuatif sekali. Kolega saya gitu ya dari pollster lain menyebut jarang sekali peristiwa nasional punya efek lokal kecuali untuk kasus Tangsel ini isu KKP. Jadi padahal Saras sendiri tidak ada kaitannya, tetapi persepsi itu kan kadangkala tidak ada kaitan dengan fakta ya. Jadi perception much more important than fact, dan itu punya efek terutama di Tangsel yang masyarakatnya sangat sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan isu korupsi. Kemudian jangan lupa di beberapa minggu terakhir Bu Airin kerja luar biasa masif gitu ya, turun gunung gitu ya. Sebelumnya mungkin nggak terlalu aktif ya, saya kira Mbak Wiwi tahu, tapi setelah sempat dilewati sama Muhammad Saras selama beberapa minggu terakhir kerja keras, dan sebagai petahana yang approvalnya tinggi, dukungan Bu Airin terhadap Ben mungkin punya dampak. Tapi lebih karena faktor isu nasional tadi yang punya efek ya secara kuat. Dan jangan lupa juga Muhammad Saras ini didukung oleh dua partai yang dalam isu nasional 2 pekan terakhir ini kan digoncang sibuk. itu ya. Padahal nggak ada kaitannya sama Muhammad Saras. Muhammad baru masuk PD Perjuangan belakangan. Baik. Itu jadi kira-kira itu yang update saya gitu ya, di luar dari Bandung, Simalungun, Indramayu. Cukup banyak sebetulnya daerah-daerah yang sudah masuk menjelang pukul 4 sore ini. Nanti kita masih punya satu segmen lagi pemirsa, usaha jeda berikut. Kami akan kembali sesaat lagi. Terakhir saya ingin ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, catatan Anda untuk Pilkada 2020 apa? Apakah bisa dikatakan ini sudah memenuhi kualitas yang kita harapkan? Ya, harapannya seperti itu. Bagaimanapun juga kita harus evaluasi ya, pilkada di era pandemi di 270 daerah yang melibatkan voters itu ratusan juta juga gitu ya. Di level partisipasinya seperti apa? Lalu calon-calon yang muncul gitu ya, kualitas calon kepala daerah juga harus dilihat. Apakah partisipasi dalam arti memenuhi kualifikasi dari demokrasi itu, lalu juga calon-calon yang dimunculkan adalah yang berkualifikasi. Lalu bagaimana kontestasinya kan gitu. Apakah bumbung kosong masih mendominasi kan gitu, semakin banyak, lalu praktek dari dinasti politik gitu kan, dan apa dampaknya semuanya itulah. Kalau kita evaluasi apakah kita naik kelas ya dalam berdemokrasi
lokal melalui pilkada langsung, atau justru semakin setback kita. Jadi karena ini pandemi, yang lalu juga kita evaluasi kok korelasinya tidak positif antara hasil pilkada dengan pemerintahan daerah yang terbentuk atau yang efektif gitu ya. Nah kalau ini tidak efektif, ternyata hanya menimbulkan katakan gitu ya, hanya pilkadanya mahal saja gitu ya secara dana, tapi tidak korelasinya positif terhadap kemajuan daerah karena kepala-kepala daerah yang terpilih ternyata meleset gitu, katakan tidak berkualitas. Nah itu artinya ada yang salah dalam pelaksanaan pilkada langsung. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Wiwi, Ya, Mas Burhan terima sama-sama. kasih, Bang Aji Sama-sama. terima kasih. Sebelumnya juga ada Mas Hanta Yuda yang bergabung bersama kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber kami sore hari ini. Demikian perjumpaan kita di kabar khusus Pilkada 2020. Saya Bayu Andrianto. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.